Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, dari tahun 2019, 2020 sampai 2021, musibah ini datang silih berganti. Dari gempa bumi belum lama ini, kemudian tanah longsor, banjir bandang, tsunami, angin topan, musim kering, paceklik, wabah penyakit. Ini sungguh luar biasa, tidak terbayangkan sebelumnya. Sebenarnya ini ujian bagi orang-orang yang sabar. Itulah janji Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah menurunkan hanya sedikit. Semua musibah itu Allah turunkan sedikit. Gempa bumi Allah turunkan sedikit, bukan besar. Artinya tidak seluruh Indonesia misalnya, hanya terjadi pada radius misalnya 80 km. Kemudian tanah longsor terjadi hanya di wilayah tertentu. Kemudian banjir bandang, tsunami, angin topan, ini Allah turunkan hanya sedikit untuk menjadi berita gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Yang dicari adalah orang-orang yang sabar menerima cobaan. Kapan sambatnya? Karena kita selalu sambat atau mengeluh. Sambatnya dengan sebutan ya Allah, Allah merintih. Sambatnya menyebut asma Allah. Sahabat salsabila yang dimuliakan oleh Allah, Allah akan memberikan sedikit musibah-musibah itu sebagai peringatan kepada orang-orang yang sabar. Sabar terhadap ujian Allah, sabar terhadap keputusan Allah. Memang sabar ini bukan pekerjaan yang mudah. Sabar adalah pekerjaan yang sulit. Tetapi berusahalah untuk menjadi orang-orang yang sabar. Selalu datang menemui orang-orang soleh, orang-orang bijaksana. Dalam rangka apa? Untuk belajar menjadi orang-orang yang sabar. Karena nanti ini Allah akan menurunkan bermacam-macam. Apakah berhenti sampai di 2021? Tidak. Apakah mengikuti angka ganjil atau mengikuti zodiak? Oh, tahun ini dan seterusnya? Tidak. Sampai masa-masa yang akan datang, terus Allah datangkan musibah-musibah ini terus. Karena ujian Allah itu tidak akan pernah berhenti sampai maut mengintai kita, sampai kematian. Baru ujian-ujian Allah tidak akan ada lagi. Nanti ujian akan ditutup kalau seluruhnya ujian itu akan ditutup dengan kematian atau kiamat. Sahabat salsabila ini muliakan Allah.
betapa hebatnya rasa takut. Rasa takut ketika Allah coba dalam satu daerah, Allah berikan rasa takut, satu daerah ketakutan semua, ya Allah. Keluar pun tidak berani, belanja pun tidak berani. Ya mungkin tidak terjadi di negara kita ketakutan yang luar biasa. Mungkin di negara lain rasa takut itu, ke pasar pun takut, jangankan ke tempat tempat-tempat umum. Ke tempat umum seperti di pasar, mereka takut ke pasar. Di tempat sepi sekalipun, di tempat ibadah sekalipun terjadi peristiwa bom bunuh diri, itu kan Allah sudah memberikan contoh rasa takut. Kemudian kelaparan, bagaimana Allah berikan sedikit saja rasa kelaparan. Mana contohnya? Ya barangkali kalau di daerah saya kelaparan itu pernah terjadi, kapan? Peristiwa banjir, makanan tidak ada, akses jalan terputus. Nah, itu. Kemudian kemiskinan dari sebab apa? Ya sebab embargo atau terisolir. Satu daerah jembatannya terputus, kemudian terisolir, tidak ada akses kemanapun. Mereka harus memakan apa adanya. Itu pun kalau ada, kalau tidak ada, ya kemiskinan yang terjadi. Kemudian paceklik, gagal panen, itu juga akan terjadi. Kemudian ada kematian dengan wabah, penyakit, musim penyakit, siapa yang tertular akan mati. Wah, ini seperti ini betul-betul ujian Allah bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar bukan orang yang putus asa. Orang yang sabar adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan memohon kepada Allah. Tidak mengeluh kepada orang lain. Tidak marah-marah kepada orang lain. Tidak mencari kambing hitam di setiap peristiwa. Selalu dikembalikan kepada Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar tidak akan pernah khawatir dengan keputusan Allah. Bahkan kalau mati sekalipun orang sabar itu akan mengatakan ini adalah hak Allah. Kalau dihidupkan oleh Allah pasti masih ada jaminan dari Allah. Orang yang bersabar itu selalu berusaha dan berikhtiar tanpa ada kata putus asa. Tanpa ada kata putus asa, itulah orang-orang yang sabar. Apakah kita termasuk orang yang sabar? Wallahu a'lam. Oleh karena itu kita harus belajar menjadi orang yang sabar. Artinya selalu mengharap Allah, tidak putus asa dalam setiap keadaan, dan berusaha ikhtiar tanpa mencari kambing hitam, tanpa marah-marah kepada siapa. Ini akan sulit, betul. Tetapi segala kesulitan, kalau kita bisa memberikan ruang atau waktu, kapan kita sholat, kapan kita mengaji, kapan kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah komunikasi kita kepada Allah, untuk bercerita kepada Allah. Kalau perlu menangislah di setiap musibah, di setiap keadaan, sambil baca Al-Quran, menangislah di hadapan Allah. Menangislah dengan bahasa Rabbani, bahasa ilahiyah, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita menjadi orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.